Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, salam sobat Abqari Media. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikih muamalah maliyah yang sekarang menjadi kajian, yang sekarang menjadi fokus perhatian, yang sekarang juga menjadi hal-hal yang sering dipelajari, dituntut, dan dituliskan juga oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Sebagaimana fikih secara umum, yaitu ilmu tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga fikih muamalah. Biasanya kita banyak mengkaji tentang fikih-fikih ibadah yang sangat definitif, jelas dalil-dalilnya. Fikih muamalah juga banyak dan jelas dalil-dalilnya, cuma hanya dalam prakteknya seringkali kita mungkin kurang melihatnya secara utuh ataupun kita ngikutin kebiasaan. Dalam menjelaskan fikih muamalah maliyah, para ulama menyebutkan salah satu definisi yang mudah untuk kita pahami adalah fikih muamalah maliyah adalah ilmu tentang hukum-hukum, ilmu tentang ketetapan, ketentuan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan bagaimana aturan Allah tentang interaksi sesama manusia dalam ruang aspek, wabil khusus ekonomi, wabil khusus harta, wabil khusus transaksi-transaksi, kepemilikan dan semisalnya. Maka ketika kita belajar fikih muamalah, pasti yang dipelajari tentang bagaimana nih harta ini milik siapa, bagaimana hartanya bisa dimiliki, bagaimana proses perpindahan dari harta tersebut, apakah ada hal-hal yang dengan tegas dilarang oleh Allah ataupun masuk dalam kategori al-muharramat fil muamalat, yang diharamkan dalam muamalat. Dalam hal ini para ulama menjelaskan beberapa kaidah-kaidah ataupun dasar-dasar, gambaran-gambaran umum, pijakan-pijakan, aturan-aturan umum tentang fikih muamalah maliyah. Yang pertama yang dikatakan apa yang disebut dengan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah adalah al-ibahah, yaitu boleh. Hatta yadullad dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka dalam belajar muamalah biasanya atau umumnya kita memulai dengan hal-hal yang diharamkan. Karena apa? Karena prinsipnya semua muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Atau dengan kata lain, hukum asalnya muamalah, muamalah A, muamalah B adalah boleh. Ketika ada orang yang mengharamkan, ketika ada yang mengatakan itu dilarang, dia harus memiliki dalil. Atau dengan kata lain, kalau ada orang yang berdebat berkenaan dengan muamalah, satu mengatakan muamalah ini adalah halal, yang satu mengatakan muamalah ini haram, maka yang mengatakan muamalah ini haram, dia harus mempunyai argumen dan dalilnya tersebut. Ini yang dikatakan al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau ada fulan, kalau ada Ustadz A mengharamkan satu produk muamalah, dia harus punya dalil. Kalau dia hanya mengharamkan tapi dia tidak punya dalil, maka dengan kaidah ini perkataannya juga tidak bisa menjadi dasar. Karena apa? Semuanya boleh dalam muamalah. Jadi ketika muamalah itu kita bukan apa dalilnya muamalah ini boleh, bukan. Tapi apa dalilnya muamalah ini haram. Kalau kita tidak mengetahui apa dalilnya muamalah ini haram, maka kembali kepada al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Dalam hal ini berbeda dengan ranah ibadah yang para ulama menyebutkan hukum asalnya di dalam ibadah adalah mabniun 'alal hadar, maka dia hukumnya adalah al-aslu fil muamalat at-tahrim. Hukum asalnya adalah muamalah diharamkan. Kenapa kita diharamkan muamalah tertentu, ibadah tertentu? Kenapa dilarang kita melaksanakan ibadah kecuali gara-gara ada dalilnya, ada keterangannya, ada dasarnya ibadah tersebut kenapa kita lakukan. Ini prinsip yang pertama yang sering disebutkan. Yang kedua, di dalam muamalah, sobat Abqari Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti di situ, di dalam muamalah tersebut, dia berdasarkan kepada illat. Dia memperhatikan illat, alasan dalam hal ini yang tentunya yang dimaksud kenapa muamalah tersebut dilarang. Dijelaskan di situ kenapa muamalah tersebut dilarang. Makanya ulama ketika menyebutkan muamalah tersebut, dia adalah karakternya yang dikatakan dia dipahamin, ma'kulul ma'na.
diketahui maknanya. Ketika muamalah tertentu dilarang, misalnya riba dilarang, di dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan riba, Allah juga menyebutkan ada la tazlimuna wa la tuzlamun, sehingga dipahamin di situ salah satu dasar ilat kenapa riba itu diharamkan, karena di situ ada perbuatan kezaliman, karena itu diharamkan. Kemudian karakter lain yang disebutkan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Utsman Syubair hafizahullah taala, Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalat, sebutkan selain dia mengakomodir ilat, dia juga menjelaskan kelenturan. Fikih muamalat karakternya adalah lentur. Dia tidak hanya kaku, karena disinilah yang kita lihat dalam perkembangannya, muamalah di satu negara belum tentu sama dengan muamalah di negara lain. Tapi baik di negara A dan negara B, sama-sama di situ pastinya melarang muamalah misalnya yang telah tegas-tegas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita belajar muamalah, pastinya kita akan juga berinteraksi dengan hal-hal yang tadi udah disinggung di awal, yaitu tentang kepemilikan. Maka di dalam pengantar muamalah tersebut, para ulama menyebutkan beberapa nazariyat, teori-teori dalam hal teori tentang harta, teori tentang kepemilikan, dan yang spesifik lagi teori tentang akad, di mana di situ para ulama menjelaskan bagaimana akad tentang kepemilikan, akad tentang yang karakternya dia itu adalah non-kepemilikan, apa yang disebut dengan akad-akad muawadhat ataupun akad-akad tabarru'at. Ini insya Allah kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih, barakallahu fikum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.